Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman. Kembali lagi di podcast Al-Mada MA Madarijul Huda Kembang. Bersama saya Muhammad Fahmi Irmansyah dari kelas 12 Agama. Kita akan membahas suatu judul yang cukup relevan dengan dua narasumber kita, yakni jejak langkah santri dalam bertolabul ilmi. Dari judul ini kami mendatangkan dua narasumber, yakni pertama dari Pondok Pesantren Kediri dan yang kedua dari Pondok Pesantren Sarang Rembang. Oh ya, saya juga ingin mengingatkan bahwa mereka berdua ini merupakan alumni dari MA Madarijul Huda Kembang. Yang satu alumni yang cukup lama lulus dari MA Madarijul Huda Kembang, yang satunya lagi baru 1 tahun kemarin. Langsung saja kita perkenalan dengan dua narasumber kita. Saya persilakan dari sisi kiri saya dulu. Langsung di perkenalan. Langsung mohon nggih, kalau saya nama lengkap Ahmad Nizar Deil Fadla. Mau dipanggil Ahmad silahkan, mau dipanggil Nizar silahkan, terserah. Yang penting tolong nanti Pak moderatornya saya jangan dipanggil narasumber dulu, karena sebenarnya kalibernya kami berdua, speknya itu belum spek narasumber sebenarnya kalau mau ceplos-ceplosan ya gitu. Tapi karena yang mengundang kami, yang memandukan kami adalah guru-guru kami yang dulu sudah lama sekali membimbing kami di MA Madarijul Huda, yang tentunya bimbingannya itu sudah kelas menengah ke atas ya, kalau di lingkungan Pati atau bahkan di Jawa Tengah bisa dikatakan begitu. Maka ya dengan memantapkan niat, kami berani datang ke sini, Pak. Selain itu setelah setelah diangen-angen lagi, ternyata kegiatan podcast ini itu juga sangat relate dengan dawuhnya Kanjeng Nabi, hadisnya Kanjeng Nabi. Nanti sampean bisa buka di kitabnya Sahih Bukhari, nomornya sekitar 3000 lebih sedikit. Itu bunyi hadisnya, cuplikannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Balighu anni walau ayatan. Jadi nanti itu terusannya juga ada yang bagus. Nanti ini dulu. Balighu anni walau ayatan itu artinya sampaikanlah ilmu yang datang dari aku, Kanjeng Nabi. Walau itu hanya sepenggal tema, satu ayat misalnya sepenggal tema saja, hanya sedikit, itu harus disampaikan. Itu sangat relate dengan kami, yang kami ini hanya ilmunya bagikan ayatan. Kalau dibandingkan dengan kaliber guru yang ada di sini, itu sangat jauh. Dan seterusnya nanti itu di hadis setelahnya, walau ayatannya itu nanti di koiti atau digantungkan dengan man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Kedengaran menyeramkan ya kalau orang mau berbohong itu. Iya, makanya nanti kami di sini tuh sebisa mungkin kalau kami menyampaikan sesuatu dan perlu adanya suatu sumber yang disampaikan, nanti insya Allah akan kami sampaikan kalau ingat gitu loh. Kalau ingat, soalnya ya dulunya kan biasa. Ya saya kalau posisi saat ini mondoknya di pesantren Al Anwar Pusat atau Al Anwar 1 Sarang, desanya itu Karangmangu. Sudah tingkatan akhir, 1 tahun lagi insya Allah lulus. Kalau lulus sih doakan saja lulusnya. 1 tahun lagi sudah lulus, doakan husnul khotimah, kan orang-orang begitu cita-citanya kan husnul khotimah. Juga karena di situ diberi fasilitas untuk kuliah, kalau tingkat akhir boleh mendobel dengan kuliah. Kuliah saya di Mahat Ali Iqna At-Thalibin namanya. Jurusannya tarekat dan tasawuf. Untuk prodinya itu tahasusnya itu ilmu amali sunni. Jadi membahas tentang tarekat kita kan Ahlussunnah wal Jamaah, itu bahasanya sunni. Yaitu sementara ini. Kalau saya alumni di sini dulu tahun 2021 Tahun 2021 saya lulus langsung ke sana. Nah, seperti itu. Langsung ke sana. Ya. Terima kasih ya dari Kak Nizar. Dan tadi saya sedikit familiar dengan jenjang pendidikannya Kak Nizar di sana. Ya,
nanti kita akan membahasnya di sesi berikutnya. Iya. Mungkin dari Mas Safa Ya, bisa memperkenalkan diri. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nama saya Ahmad Mustafa Nabil, bisa dipanggil apapun sebenarnya. Dan di sana panggilan saya beda dengan panggilan saya di sini. Jadi apa ya? Ya terserah lah mau manggil. Ya kayak tadi, yang penting jangan dipanggil narasumber saja. Jangan dipanggil Karena narasumber. belum. Oke, saya catat nanti. Saya sudah mencatatnya. Nah, kemudian sedikit perkenalan, saya alumni 2025. Alumni MA Madrid 2025, sekarang sedang menempuh pendidikan atau sedang nyantri di Ponpes Hidayatul Muhtadin, lebih tepatnya Kediri Kota, di area kota gitu. Nah, terus di situ saya belajar, sekarang sedang menempuh pendidikan. Kelasnya, kalau biasanya kelasnya itu saya kelas 3 Idadiyah, dan insya Allah tahun depan masuk di satu aliyah. Nah, terus saya juga di sisi lain saya juga alumni MTS Madrid Juluda tahun 2018 kalau nggak salah, kalau nggak 2019. Jadi saya sudah belajar di Kembang ini, sudah belajar di MA Madrid Juluda dan MTS Madrid Juluda itu selama 6 tahun. Jadi Anda sudah belajar di sini dari jenjang MTS, lalu dilanjutkan ke jenjang aliyah. Ya, Ini merupakan suatu pendidikan yang cukup bersifat apa ya, mengukuhkan lah, dari satu sanad masih tetap berada pada satu sanad yang sama. tapi saya dulu sebelum masuk ke MA sini juga pernah belajar di PP Mambol Ulum Pakistan Pati. Jadi nggak langsung ke aliyahnya ya? Enggak. Sekitar berapa tahun, Mas? 1 tahun, cuma 1 tahun. 1 tahun. Ya mungkin nanti kita juga bisa sedikit menyinggung seputar itu ya, bisa jadi. Baiklah teman-teman, dari perkenalan tadi mungkin teman-teman sudah mengetahui, sudah mengenali dua narasumber kita pada siang hari ini. Kita langsung saja ke sesi pembahasan seputar pertanyaan yang kita telah siapkan untuk dua narasumber kita. Dari Mas Safa dan Mas Nizar, kan Mas Safa dan Mas Nizar ini merupakan santri pondok ya, merupakan pelajar dari MA Madarijul Huda Kembang yang memilih untuk melanjutkan pembelajarannya, pendidikannya di jenjang pesantren, bukan di jenjang universitas. Padahal kebanyakan anak-anak zaman sekarang, anak-anak lulusan dari MA, SMA, SMK itu lebih memilih untuk melanjutkan di universitas ataupun bekerja langsung. Mungkin karena pandangan mereka, kalau aku kuliah nanti aku bisa langsung bekerja, aku bisa memiliki pandangan untuk bekerja. Kalau langsung bekerja, aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku sendiri. Ini saya ingin mencari tahu, ingin menggali lebih dalam cerita dan juga alasan kenapa kalian berdua memilih untuk melanjutkan pendidikan di pesantren, yang mana ini cukup ya tidak terlalu booming di kalangan para pemuda. Dari Mas Rizal dulu mungkin. Gini ya, kalau saya ini memang agak rumit sebenarnya cerita mondok saya. Karena begini, karena kalian percaya atau tidak terserah. Dulu saya itu walaupun punya basic agama yang cukup, tapi dulu gambaran saya untuk kedepannya itu saya kuliah. Karena apa? Dulu setelah saya di MTS Kembang sama dengan Mas Safa di MTS Kembang, saya melanjutkan ke MA Kembang itu langsung diarahkan ke jurusan MIPA. Langsung diarahkan ke jurusan MIPA. Jadi di MIPA ya begitu, kenalnya kita biologi, fisika, tidak ada yang namanya usul fikih, tidak ada namanya faraid dan yang lain-lain yang ada di pondok, sangat beda sekali. Tapi ya tidak tahu saja, karena mungkin kalau dulu saya pernah membaca catatan dari bapak saya, itu katanya bapak saya itu ada suara dari langit gitu, ada arahan dari langit, itu katanya begitu, yaitu namanya suara dari langit itu kita tidak bisa menentukan. Nah itu ceritanya begini, dulu saya kan memang basicnya di MIPA, saya dulu
paling suka itu pelajaran apa ya? Ya menyeluruh ya, tapi dulu ditekankan diarahkan untuk ke fisika dulu pernah. Nah, singkat ceritanya begini. Dulu ketika zaman-zaman corona ya, saya kan zaman-zaman corona dulu itu. Iya. Zaman-zaman apa ya? Distorsi ekonomi juga nurun, Ya. terus keilmuan pendidikannya juga nurun semua kan gitu. Nah, akhirnya orang tua saya itu berinisiatif memutuskan untuk memasukkan saya ke pondok. Nah, tepatnya di Pondok Ar-Raudhah Salamiyah Kedawung ya. Pondok Ar-Raudhah Jadi Salamiyah. sebelum Anda mondok di Al Anwar sudah memiliki pengalaman mondok di daerah-daerah terdekat sini. Iya, sudah. Oh, seperti itu. Jadi walaupun saya jurusannya MIPA dulu, jadi tidak kosong-kosong amat. Saya tidak termasuk golongan BBK, bisa kosong saya enggak. Saya mulainya dari satu. Makanya saya kalau dijak, ayo mulai nol, ora aku racah nol. Saya enggak senol Malah itu. dikatakan cah nol. Iya. Ini cukup unik. Enggak terima ya. Macam gitu. Ya. Nah, singkat cerita saya masuk ke pondok. Nah, akhirnya karena lingkungan ya, karena kan penelitian membuktikan bahwa monggo sampai dibuka sendiri, nanti saya biasanya di AI karena kan lagi marahnya AI. Kata Syekh AI ini, kata Syekh AI itu pemikiran seseorang terus gaya hidupnya itu salah satu yang mempengaruhi adalah lingkungannya dari kecil. Lah karena dari itu saya hidup di lingkungan pondok pesantren. Mindset saya waktu itu tuh tiba-tiba saja secara tidak sadar saya itu merasa ngefans kepada tokoh-tokoh agama waktu itu. Waktu itu kan ada booming Gus Bah. Gus Bah kan baru tenar-tenarnya waktu itu. Iya. Waktu setelah corona itu. Karena penyampaiannya enak, ilmunya dalam tapi disampaikan dengan standarnya orang yang menengah ke bawah. Pokoknya semua golongan ini paham. Gus Bah kan enaknya itu. Akhirnya saya mulai kenal dengan tokoh agama. Ada Gus Bah dulu, terus ada Gus Kausar Ploso tahu ya? Iya. Gus Kausar, terus ada Ismail Al-Khalili Madura, banyak lah aktivis yang di medsos kan banyak. Ya khususnya lagi dulu yang menjadi panutan saya, yang menjadi pembimbing jiwa saya, zahir batin lah. Itu adalah Syekhina Murabbi Ruhina Syekh Muslim As-Salami Kedawung. Saya dulu sangat ngefans beliau karena beliau itu kalau katanya Mbak Fuad ya ketua yayasan itu kan azimul ilmi sama latiful jismi kan gitu. Walaupun ngapunten badannya beliau kecil tapi kan ilmunya itu tidak bisa disamakan dengan badannya beliau kan begitu. Kalau katanya ungkapannya kan begitu. Itu ungkapan sangat relate banget kan gitu. Nah, karena sudah terlanjur ngefans dengan beliau. Alhamdulillah sekali. Karena saya itu kalau di kitab kan istilahnya taufik. Taufik itu inayah ilal khair. Jadi itu bantuan Allah yang turun kepada seorang hamba untuk membawanya kepada jalan yang lebih baik. Itu namanya taufik. Alhamdulillah sekali akhirnya pemikiran saya itu ya ikut beliau. Karena dulu sering disampaikan oleh Abah. Ya ini hadis sebenarnya, tapi beliau sering menukil hadis Nabi kalau tidak salah itu di Abu Dawud. Di Sunan Abi Dawud itu. Nanti dibuka sendiri itu ada hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jadi barang siapa yang tindak lakunya, yang pemikirannya, semua gaya hidupnya menyerupai sebuah kaum, maka ya dia bagian darinya. Lah saya tidak mau dikatakan sebagai kaum-kaum yang jahiliyah, kaum-kaum yang kosong tidak mau. Makanya saya menirunya itu orang-orang yang sudah berhasil. Makanya, jadi gambaran masa depan yang cerah untuk saya yaitu beliau-beliau itu. Kalau bisa saya bahasakan ya kesimpulan saat ini itu beliau targetnya itu menimba ilmu sebanyak-banyaknya semaksimal mungkin lalu mengamalkannya dan juga nanti disampaikan dengan orang-orang sekitarnya gitu. Karena karena ilmu tanpa amal itu hanya beban. Kalau di kitab
kitabnya ulama salaf itu ada ungkapan al ilmu alaika hatta ya'malahu. Fa in amalahu, ketika sudah mengamalkan, fahuwalaka. Jadi ilmu kalau selama sebelum sampean amalkan itu masih menjadi beban tanggungan sampean. Kalau kata dulu saya itu kalau harta benda itu dizakati dengan zakat mal. Tapi kalau ilmu itu zakatnya apa? Ilmu itu zakatnya diamalkan. Kalau kata guru saya itu lulusan Habib Salim Asyatiri, Yaman. Beliau itu wah ngelotok sekali kitabnya. Jadi halamannya kitabnya itu wah masya Allah sekali. Jadi saya juga ngefans dengan beliau. Jadi ketika sebelum pondok saya sudah mempunyai banyak idola, di pondok tambah banyak lagi. Banyak Ya, lagi. gitu. Tapi ya menirunya ya berapa persen gitu cuma sedikit. Iya. Nah, akhirnya saya sudah membulatkan tekad untuk menuju jenjang ke pondok. Akhirnya kan saya cari-cari channel. Itu masa-masa bingung. Saya ini mau pondok mana yang cocok dengan saya, mana yang bagus, yang enak gitu, yang mana. Nah, di masa kebingungan itu, akhirnya datang lagi inayah dari Allah. Pertolongan dari Allah itu emang gitu. Kalau dalam hadisnya kan ada kulun muyasarun lima khuliqalah. Jadi seseorang kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi santri, ya Allah sudah membuatkan jalan, akan dimudahkan oleh Allah. Kalau hadis lainnya ada mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah memang menghendaki orang itu menjadi baik, untuk menjadi baik yang sempurna ya, maksudnya nanti kalau baik saja kan difahami berarti yang enggak mondok enggak baik, enggak gitu. Tapi baik yang sempurna, kalau di tafsir hadisnya itu ai khairan kamilan, itu baik yang sempurna. Maka apa? Allah akan yufaqihu fiddin. Allah akan mengarahkannya untuk memahami betul tentang agama. Jadi bukan yang baru belajar seminggu langsung keluar-keluar di survat, enggak. Itu tidak tipe-tipe santri. Itu santri bos, santri apa. Nah, akhirnya pertolongannya Allah datang apa? Saya itu apa ya? Ada alumni juga. Jadi alumni sini, alumni Madari Juluda itu kalau di sarang itu ya tidak terlalu banyak. Cuma apa ya? Cuma itu di permukaan semua. Jadi tidak ada yang pasif. Pokoknya semua itu mempunyai peran di sana. Ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi pengurus pondok pusat, ada yang di pengurus pondok yang bagian bawah-bawah, bagian kebersihan juga ada. Ada yang di dalam. Jadi semua itu terisi di sana. Jadi Anda mendapatkan motivasi juga dari para lulusan MA Materi Junda yang lain ya? Ya, tapi tidak semua. Lah, ini ketepaan sekali ya apa ya? Memang muwafaqatul qadar kalau bahasanya itu. Yang membimbing saya atau yang ngemong bahasanya, ngemong saya dulu itu adalah alumni tahun 2015. Namanya itu Ustadz Rofikin, sedangkan dia sudah jadi Ustadz Rofikin. Beliau itu mengarahkan saya untuk ke Pondok Al Anwar Sarang. Beliau janji dengan saya dulu, wes santai Zat, kena ada sarang, mau tak warai, tak bimbing, kira dadi kan gitu bahasanya. Nah, setelah singkat cerita beliau menyampaikan motivasinya, saya jadi tambah mantap. Untuk pergi ke pondok. Nah, tambah mantap untuk pergi ke pondok. Nah, ternyata di sana beliau itu enggak omong-omong tok, enggak OT, enggak omong-omong tok gitu. Memang beliau buktikan membimbing saya dengan basicnya beliau di sana itu kan kalau yang jadi ustadz itu khususnya itu kan yang aktivis bahsul masail. Jadi beliau itu selain omongannya enak kan sudah terbiasa ngomong kan ya, sudah terbiasa ngomong di forum-forum bahsul masail, itu juga ilmunya mendalam. Lah, ketepaan lagi beliau itu apa ya, basicnya emang ilmu nahu, jadi sangat cocok sekali dengan saya yang mau masuk ke pondok pesantren untuk meningkatkan atau untuk memantapkan dasar ilmu agama. Karena kan makolahnya ilmu nahu itu kan yang sering digaung-gaungkan, mantabahara fi ilmin nahwi ihtada ila sairil ulungan gitu. Karena ilmu nahu itu dasar untuk semua apa ya, semua ilmu syar'i. Semua ilmu syar'i kan yang diakui atau tidak, kebanyakan kan berteks bahasa Arab kan gitu. Jadi bisa tidak bisa ya kita harus menguasai ilmu nahwu supaya bisa lancar untuk membaca kitab tadi. Nah, mungkin itu perjalanan saya untuk menuju pondok. Bentar, Mas. Tadi saya mendengar ada keterangan bahwa orang tua Anda itu
kelihatannya lebih memilih Anda untuk berkecimpung di bidang-bidang sosial, bidang-bidang yang tidak terlalu tersentuh dengan agama. Seperti tadi masuk ke kelas MIPA ya kan? Ya, ya. Nah, sedangkan di dalam diri Anda, di dalam hati Anda itu ada tekad untuk melanjutkan di pondok pesantren. Iya, iya. Apakah tidak ada terjadi pro kontra di antara orang tua dan Anda sendiri? Sebenarnya gini ya. Sebenarnya ilmu itu kan ada dua. Pengetahuan itu ada dua kalau menurut Syekhina Maimun Zubair. Jadi kalau ungkapan beliau itu alaikum bisyiar wadisar. Jadi gunakanlah ilmu dohir dan ilmu batin. Artinya ilmu dohir batin apa? Dohir yang disampaikan oleh halayak umum, ada yang batin itu untuk sendiri. Nah, seharusnya ini untuk sendiri, untuk saya ini nggak saya sampaikan seharusnya. Ini infonya yang moderator A1 sekali ini. Kami kan mencoba untuk mencari lebih dalam informasi yang cukup menarik. Iya. Ya kalau ceritanya beda gini. Kalau pro kontra tetap ada. Nah, soalnya meskipun orang tua saya itu masalah agama itu tidak dinomorduakan, tapi beliau itu lebih lebih menekankan ke agama dasarnya saja. Yang penting bisa buat dasar, tidak sampai pokoknya tidak sampai mendalam sekali. Artinya biar kita tidak jadi Wahabi atau liberal itu kan bahaya kan kalau dasar kita agak kuat kan tiba-tiba mengatakan bahwa rukun Islam itu satu, ada loh. Tahu atau enggak? Tahu kan? Ya, rukun Islam satu itu ada. Ya. Itu organisasi keagamaan di Indonesia ada yang menyatakan rukun Islam itu satu. Ya supaya tidak terjadi seperti itu kan, orang tua saya biar saya tidak menyang terlalu jauh, agamanya sudah dapat. Nah, pikiran orang tua saya itu dicukupkan di pondok Kedaung tadi, di pondok Ar-Raudhah Salamiyah. Lalu setelah itu melanjutkan ke perguruan tinggi kayak gitu. Yang penting apa? Soalnya yang penting orang tua itu kan sudah sadar bahwa kalau zaman sekarang tanpa adanya prof dan yang lain-lain kan tidak itu ya, tidak terlalu dianggap kan gitu. Lah ternyata ada jalan tengahnya juga. Jalan tengahnya itu gini ternyata solusinya timbul dari tadi Bapak Rofikin juga. Beliau itu memberi info saya bahwa itu tahun pertama beliau Mahat Ali di sana. Artinya apa? Artinya di sarang itu kita tidak hanya mondok, ternyata juga bisa double kuliah. Lah saya sampaikan itu kepada orang tua saya. Itu menjadi pembelaan. Alhamdulillah sekali orang tua saya bisa menerima dengan lapang dada. Tapi dijanjeni ke awal, dijanji kamu di sana harus kuliah. Ya, nggak boleh lama-lama tidak kuliah. Ya akhirnya nanti nyambung ceritanya. Nanti ada. Oh jadi seperti itu. Ini cukup menegangkan. Saya tahu info ini juga karena dari pelajaran lah. Terkadang kan ada sedikit cerita-cerita soal keluarga Anda. Iya. Ya. Itu sebagai motivasi. Saya menjadi termotivasi sekali untuk berjuang meskipun orang tua tidak terlalu mendukung. Himatur rijal tuzilul jibal. Keinginan seorang laki-laki itu bisa menghilangkan gunung kalau ungkapan ulama kan gitu. Jadi kita kan laki-laki kan. Iya, kita harus membuktikan himahnya. Buktikan kamu laki-laki. Oke, kita mungkin bisa melanjutkan ke cerita dan alasan kenapa kok Mas Afa memilih untuk melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren. Silakan. Kalau saya pribadi ya, alasannya banyak sebenarnya. Alasan kenapa saya harus mondok. Tapi kayaknya di sini cukup saya ringkas jadi dua alasan saja. Iya. Yang pertama karena biasanya kalau kita itu jadi belajar itu wajib bagi semuanya, semua orang itu wajib belajar sampai kapanpun. Jadi dari situ saya memilih untuk meneruskan belajar lagi. Jadi meskipun di sini itu sudah dicukupkan dengan semua materinya, semua ilmu yang disampaikan di MMA Madrid Jogja ini, dan itu kalau dikatakan banyak ya banyak, tapi kalau dikatakan sedikit bagi yang merasa kurang ya sedikit. Tapi sedikitnya di sini itu kan bukan hal yang sedikit untuk kita bermasyarakat sebenarnya.
Akan tetapi kalau kita ingin menambah lagi, merasa kurang lagi, masih bisa sebenarnya. Karena semuanya apa ya bahasanya? Karena semua dari orang Islam baik perempuan maupun laki-laki itu diwajibkan untuk belajar. Seperti kalau di taklim itu awalan sekali kitab taklim ada langsung di situ disebutkan hadis apa thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi tendensius itu sangat apa ya dasar sekali. Jadi kewajiban bagi kita itu adalah thalabul ilmi. Nah, terus kan kita juga dibebankan sebagai seorang muslim kan, sebagai orang Islam dibebankan untuk kewajiban ibadah. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kewajiban-kewajiban kita sedangkan ilmu itu belum kita punya? Jadi di saat itu Mas Afa masih merasa bahwa dirinya Mas Afa ini masih banyak sekali kekurangan dalam hal ilmu pengetahuan. Ya. Jadi terus kemudian itu alasan saya kenapa memilih untuk belajar lagi. Terus kenapa saya memilih untuk mondok? Ya seperti tadi yang disebutkan oleh Mas Nizar salah satunya. Yaitu itu tadi apa? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nah, saya ingin menjadi orang-orang yang disebutkan di situ. Keinginan saya seperti itu, harapan saya seperti itu, ambisi saya seperti itu. Ya kan nggak apa-apa tau kita Nggak itu apa-apa. fastabiqul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan, ya kan. Terus tetapi itu kan salah satu alasannya. Tapi alasan yang mendasarinya kenapa saya memilih untuk mondok ini sebenarnya murni karena maunah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan dari Kalau Allah. saya lihat itu asli itu. Dua narasumber kita ini memberikan alasan maunah min Rabbi. Maunah min Rabbi wa taufiqi. Subhanallah. Ya emang ayatnya kan itu. Iya, ayatnya iya, kan memang semuanya ayatnya kan kul kullum min indillah kan gitu. Nah, jadi kalau kita itu sudah ada keinginan, sudah terbesit keinginan sedikit saja keinginan, apa aku mau doa ya. Jadi mungkin itu makunahnya Allah, tapi cuma sedikit. Silakan dikembangkan sendiri. Bisa lihat kalau sekarang kan mungkin kalau mau baca-baca buku kan, baca-baca buku, cari-cari apa kan mudah ya. ya, Bisa mencari referensi di TikTok, di Instagram, di Google itu apa ya biasanya. Saya dulu gitu. Apa saya mau di sini aja ya? Apa saya mau di sini aja? Langsung saya buka TikTok. Lihat, oh pondok ini suasananya gini, benefit yang saya dapatkan gini. Jadi di samping alasan-alasan tadi juga ada dorongan seharusnya. Ada dorongan yang kemudian mendorong saya untuk akhirnya saya mantep memutuskan untuk mondok. Dorongan itu berupa motivasi ataukah seperti yang diceritakan oleh Mas Nizar adanya apa? Itulah. Mas apa ya? Otodidak Mas apa? Jangan seperti itu. Tentunya Langsung jalur pusat. tentunya kalau dorongan itu banyak sekali dorongan itu. Ada yang pertama seperti idola tadi. Jelas kalau yang disebutkan tadi bukan cuma idolanya bukan cuma idolanya Mas itu saja. idolanya semua orang. Itu idolanya semua orang. Kayak Gus Baha, Gus Kausar dan lain-lain, terus Abah Naji dan lain-lain itu idolanya semua orang jelas. Terus dorongan pribadi yang lebih apa ya bahasanya lebih privat lah itu ya kayak itu tadi motivasi yang di TikTok itu kadang berguna kalau Ini pengguna medsos sekali ya teman-teman. Berarti husnuzon saja, algoritmanya baik berarti. Iya. Ya setiap hariannya berarti baik. Iya, bagus. terus di samping Bagus itu sekali. saya juga termotivasi karena itu kan waktu Alia kan saya suka dengan hal seperti ini kayak podcast orang ini kan saya suka. Ya, Nah, saya itu itu terkenal sekali. mencari Saya inspirasi termasuk podcast di podcastnya pondok saya yang sekarang. Jadi pondok itu mempunyai studio podcast, namanya itu Lim Production. Lim Production. Ya. Nah, itu di situ menceritakan tentang bagaimana sih pondok di situ, bagaimana apa poinnya, bagaimana caranya belajar. Banyak sekali tips-tips yang diberikan oleh alumni diberikan oleh santri-santri dan public speakingnya asli bagus sekali, keren banget. Subhanallah. Dan itu apa ya kayak saya ini harus ke sana ya.
Ini Itu salah satu dorongannya. mau menuju pembulatan tekad ya. Gak ada main-mainnya, gak ada. Mungkin itu kan pembulatan tekad, adanya dorongan-dorongan untuk menuju pada satu pesantren, suatu pesantren. Apakah nggak ada tawaran-tawaran lain, entah ke pesantren seperti pesantrennya Mas Nizar ataupun ke pesantren-pesantren situ kiri? Oh ya, jadi sebenarnya pilihan saya itu banyak. Baik ada di sini di mana, di Pakis, di Pakis. Sarang, Lirboyo dan sebagainya. Ada juga saya itu direkomendasikan untuk kuliah di STAI Anwar 3. Kuliah. Ya, di STAI Anwar 3. Karena pertimbangan dari yang merekomendasikan itu karena saya itu orangnya teknologi banget katanya itu. Orang IT. Gen Z. Kalau- anak Gen Z. Kalau lama-lama nggak pegang laptop, nggak pegang HP, pasti bingung. Saya menurut yang merekomendasikan saya itu, saya kurang cocok dengan, saya tidak bisa berjauhan dengan hal-hal seperti itu. Tapi ya kenyataannya bisa-bisa saja. Kalau kita lakukan dengan penuh tekad, bisa-bisa saja. Dia dulu cerita nggak mau di Sarang karena nggak mau jadi junior saya katanya. Gengsi dia katanya. ini apakah seperti itu? Apakah ada khawatir nanti terjadi feodalisme? Ya, saya nggak mau disuruh-suruh. Nggak mau. Dia rival sama saya pokoknya. Nggak mau. Saya nggak mau ikut dia nggak mau ikut saya pokoknya. Padahal ketika saya dengar cerita-cerita ya, saya kan termasuk Pendengar setia. pendengar setia lah, pendengar setia cerita-cerita dari para alumni. Itu katanya kalian berdua itu kalau di pondoknya Mas Nizar kan, Mas Napa Kedawung, Mas Nizar mondok di Kedawung, itu sering malamnya diskusi, belajar bareng. Bukannya itu malahan nanti kalau bertemu di satu pondok lagi malah tambah meningkatkan, saling meningkatkan. Soalnya gini. Dari awal doktrinan kami udah gini. Ulama itu ahli ijtihad, ahli menentukan pendapat. Orang yang punya pendapat sendiri dilarang untuk mengikuti pendapat orang lain. Jadi begitu. Kalau saya punya pendapat, ya saya nggak mau ikut dia. Karena saya yakin pendapat saya lebih bagus dari dia. Saya juga punya hujah, saya juga punya dasar kenapa pendapat saya lebih bagus kan itu. Al ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Itu kaidahnya. Ya. Imo dulu tuh sepil-sepil. Suruh pakai kaidah begini. Singgung-singgungan lah, biar kita menunjukkan bahwa MA Materi Julida Kembang itu spek keagamannya wow. Wow, oke banget. Insya Allah ya. Ya mungkin bisa dilanjutkan, tadi kan Anda menyinggung ada 2 alasan. Ya udah itu kira-kira. Saya kira masih ada lanjutan lagi tadi. Ada aqua men. Ada aqua. Ada apa? Diminum enggak? Baik. Jadi kalau didengar dari dua pemateri, gimana ya? Saya mau katakan pemateri, mereka juga gak mau. Teman Ya, aja. dari teman. Kita teman. Dari Mas Safa dan Mas Nizar ini alasan dan cerita mereka untuk melanjutkan pendidikan di pondok itu hampir sama. Dari pertama adanya idola, kedua motivasi dari orang-orang terdekat untuk melanjutkan di pondok. Ya meskipun mereka memiliki etikot, memiliki kedekatan hati untuk melanjutkan pesantren, melanjutkan pendidikan di pesantren, tetap saja ada kendala dari latar belakang mereka, kendala dari orang tua ataupun yang lainnya. Mungkin seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami bahwa alasan untuk mondok itu beragam sekali. Selanjutnya saya ingin mencari tahu lagi nih, namanya orang ketika setelah mengumpulkan tekad untuk mondok, pastinya dia akan berusaha untuk menyiapkan diri, menyiapkan mental, menyiapkan ya segala persiapan yang lain ya, apa saja untuk menuju ke pondok. Dan pastinya ada persiapan-persiapan yang bersifat tes, ya kan? Jadi dari Mas Nizar dulu nih, persiapan Anda untuk melanjutkan pendidikan di pesantren itu seperti apa dan bagaimana menurut Anda persiapan tersebut? Jadi gini ya, kalau mau bahas tentang persiapan, kalau boleh
kita bagi menjadi persiapan zahir dan juga persiapan batin. Begitu. Kalau persiapan zahir itu nanti meliputi materi bacaan kitab yang akan diujikan dan juga ada hafalannya. Ada tes hafalan dan juga tentunya pemahaman dari teks-teks kitab yang akan diujikan. Nah, dulu saya sebenarnya gini, karena kan saya guru pembimbing saya itu kan sudah mempunyai doktrin seperti ini. Kamu Zar, kalau di sini punya target mendaftar ke kelas yang lebih tinggi, tapi ternyata kemampuanmu tidak di standar angkatan tersebut, kamu akan susah. Oh, jadi seperti ada dorongan untuk coba sedikit demi sedikit ya. Jadi kebanyakan kasus yang ada itu mereka kena mental. Karena apa? Karena baru ke pondok salaf yang besar, ternyata meskipun kelasnya di situ katakanlah rendah kalau dipandang dari luar, ternyata keilmuannya itu tidak serendah itu maksudnya. Oh iya. Jadi sangat kaget sekali loh. Di sana kelas 3 seperti ini, tapi di sini kelas 3 kok seperti ini, beda lagi gitu. Jadi kena mentalnya seperti itu. Jadi beliau itu mewanti-wanti saya agar nek daftar itu sak mampu nem. Jadi sesuai kemampuan saya. Kok misal saya belum lancar membaca Fathul Qoribnya, ya saya daftar kelas 1 atau kelas 2 yang pelajarannya baru Fathul Qorib untuk mendalami Fathul Qoribnya. Nah, singkat cerita, saya dulu itu memutuskan untuk daftar kelas 2. Jadi kelas 2 itu kalau saya katakan ya tidak terlalu ke bawah, ya tidak terlalu ke atas. Soalnya setelah kelas 2 kan nanti kelas 3 itu alfiyah. Wah, itu zaman-zaman banyak memakan korban itu, banyak yang oleng. Karena alfiyah kan 1002 langsung disetorkan kan, 1002 bait itu. Itu sekitar berapa halaman, Mas? Berapa halaman? Sekitar 90 halaman itu disetorkan satu kali duduk. Wah, itu kan banyak yang tidak mampu. Nah, saya masuk kelas 2. Itu tesnya dulu saya ingat itu Fathul Qorib awal. Jadi Fathul Qorib awal, kalau tidak salah saya mendapatkan bab husl. Saya ingat sekali itu ya. Bab husl. Bab husl itu bab menerangkan mandi. Nah, sebenarnya gini, kalau di tes kelas 2 dan tes bawahnya kelas 2, kelas 1 dan kelas persiapan, itu yang ditekankan tidak dalam segi fikihnya, tidak dalam pemahaman ibaratnya. Pemahaman ibarat itu nanti kelas 3, kelas 4 itu yang daftar di area situ, area atas. Kalau di area bawah itu ditanya tentang seputar nahwunya. Jadi ini nanti tarkibnya apa, ini nanti marji domirnya kemana. Nah, itu seputar nahwunya. Lebih diteskan gramatika Arabnya. Nah, gramatika Arabnya atau ya seperti itu, pemahaman tentang ilmu nahwu yang diterapkan di suatu bacaan kitab. Itu yang lebih ditekankan. Nah, alhamdulillah sekali dulu saya itu keterima kelas 2 kan, soalnya tesnya itu kan malam, paginya langsung keluar tesnya. Alhamdulillah saya keterima kelas 2. Nah, yang saya sayangkan ya, sebenarnya saya rada kecewa. Yang berada di angkatan itu, yang dari MA Madarijul Huda, itu ternyata cuma saya. Jadi saya nggak ada temannya di angkatan itu. angkatan saya yang dari sini, dari MA Madarijul Huda itu keterimanya kelas persiapan sama kelas 1. Jadi mereka itu nggak mau belajar mungkin ya. Maksudnya gimana ya? Maksudnya persiapan ya tergantung pribadinya masing-masing. Tergantung tekadnya masing-masing. Saya dulu itu rada sungkan sama orang tua. Saya kan tadi udah ada larangan tadi, malah saya keterima di kelas persiapan kan rada sungkan. Jadi saya memang usaha betul dulu. Usaha betul. Nah, selain itu kan di MA kan sudah ada pelajaran alfiyah ya. Wah, itu kalau di pondok sudah sangat tinggi sekali. Dan alhamdulillahnya di MA dulu saya alfiyah sudah bisa nyantol sidik-sidik. Walaupun ya kaliber Pak Yazid itu kan Pak, yang dulu kan Pak Yazid ya. Pak Yazid itu kalau nerangkan Bang, Masya Allah sekali. Nerangkan kan dulu tanpa kitab ya, kalau mengajar kan tanpa membawa kitab. Beliau itu kalau memaknai langsung dari hafalannya. Ayo, Masya Allah sekali itu. Kalau di sarang itu ya cuma 1-2 yang tipenya seperti itu. Berarti tidak membawa kitab. Wah, itu hafalannya sangat kuat sekali berarti.
Nah, itu persiapannya ya tadi, kalau mau persiapan zuhur, persiapan materi sama hafalannya yang penting, sama pemahaman nahu. Ya kalau persiapan batin ya tadi, mental kita ditata, niat kita ditata dari rumah, dibersihkan dari semua yang ada di rumah, dibersihkan pokoknya. Yang masa lalu yang tidak terlalu bermanfaat itu dilupakan pokoknya. Ya dulu masa kita putih abu-abu kan banyak. Ada tahu nggak? Masa putih abu-abu kan banyak kenangannya kalau kata orang-orang ya. Iya. Itu dilupakan, ditinggalkan dulu. Kita niat uzlah, biasanya kan uzlahnya zaman sekarang kan tidak di gua, tidak di hutan. Ya di mana ya, di pondok itu. Kalau kita mau fokus, mau mendekatkan diri kepada Allah, ya pakainya pondok itu sekarang. Soalnya di hutan sekarang banyak penebangan liar, nggak bisa uzlah. Nanti sampai ikut terbang malah. Bahaya malah. Ini sedikit kontra dengan para pemerintah ya. Saya nggak mau menyinggung apa-apa permasalahan apa, nanti takutnya malah memperpanjang masalah. Ya pokoknya itu. Pokoknya nanti kalau persiapan itu ada doirnya tentang materinya, kalau batinnya cukup menata niat, itu mentalnya Iya. ditata. Ya cukup. Ya, jadi kita bisa mendapatkan ilmu banyak dari Mas Nizar ini, dari untuk persiapan ke pondok, dia menyiapkan dari persiapan akademisi, persiapan tes, persiapan batin, persiapan yang akan mendukung kegiatan beliau di pondok. Ya, bisa kita lanjutkan ke Mas Afal ya. Ya mungkin apa ya, kalau boleh juga saya klasifikasikan tapi beda dari yang awal tadi. Beda. Ada persiapan Ini yang seperti tadi ya, itulah yang kau ya. ada persiapan yang disengaja, dalam artian memang dipersiapkan. Ada persiapan yang tidak disengaja, dalam artian kita tidak menyengaja persiapan itu, tapi ternyata saya nggak persiapan, tapi itu juga mempersiapkan saya untuk menghadapi Termasuk persiapan. apa yang ke depan ini. Jadi kalau yang disengaja tentunya niat dan juga mental. Jadi ceritanya dulu saya awal itu menata niat, menata mental itu sampai memakan waktu kurang lebih 2 minggu saya menata niat. Apakah iya, apakah enggak, bingung sendiri, nggak ada sih, Jadinya bingung nih. jadi mau ngomong sama siapa itu enggak enak gitu. Jadi dipendem terus, pada akhirnya ya itu keputusannya. Terus kalau niat itu kan juga, kalau kita mondok itu kalau niat, kalau biasanya ada makalah gini, banyak sekali amal-amal yang bersifat akhirat, tapi karena jeleknya niat itu dia berubah menjadi amal yang duniawi. Oh. Itu di kitab taklim kalau nggak salah. Iya. Itu gitu. Para-parapannya. Gak apa-apa. Kita Jadi, lanjutin saja. Oleh karena itu kan apa ya, mondok ini ya termasuk perkara akhirat ibaratnya, tafakuh fiddin. Jadi gimana caranya agar niat saya ini nggak mau apa-apa, nggak mau pengen jadi apa-apa, nggak mau apa yang diinginkan, cuma ilmu. Kalau bahasanya makalahnya siapa ya, makalahnya ulama pokoknya, mondok kok niate tirakat, mondok kok niate luruh barokah, mondok iku yo golek ilmu. Wong mondok iku yo wis barokah, berarti nek pondok arek golek ilmu. Oh. Jadi diniatkan lah, kalau kita ingin belajar, melanjutkan belajar, pokoknya niatnya itu cuma satu, mencari ilmu. Nah, ilmu itu dulunya kan dari Allah, hilirnya juga kepada Allah. Iya. Jadi ilmu itu diturunkan oleh Allah, dan nanti ilmu itu yang kita punya semuanya ini juga untuk linai ridhollahi bahasanya, untuk mencapai atau mendapatkan ridho dari Allah. Kalau saya pas belajar di Ponpes ini ya, itu kalau sebelum belajar pasti berdoa seperti itu, niat belajar niat nawaitu ta'aluma li naili ridwallahi wa izalatil jahli an nafsi wa ghairi wali ihya'id dini wali syukri nikmati dan seterusnya. Terus ya itu saja. Terus mental, kalau mental itu banyak sekali mental yang saya tanamkan di diri saya. Pertama ada mental kayak, oh saya siap kok untuk menjadi anak kecil lagi. Kalau kita masuk di lingkungan yang baru kan pasti kita menjadi anak kecil lagi bahasanya.
Ya. kita menjadi orang baru, dan saya siap sekali itu. Saya siap menjadi orang baru, saya siap menjadi anak kecil lagi, saya siap menjadi apapun. Dan itu berat sekali untuk kita loh yang biasanya kelas 12. Kelas 12 itu kan kalau biasanya kan lagi melete-meletenya. Kita itu nggak punya kakak kelas loh. Untung saya sudah kelas 12 gak tersinggung jadinya. Iya kan, ada rasakan gitu. Iya, iya. Sak penake dhewe gitu kan. Kalau di sekolahan ya udah enak lah, nggak terlalu gimana gitu. Peraturan ya udah tahu caranya biar peraturan ini jadi enak gitu. Biar peraturannya menjadi enak atau lepas dari peraturan. Ya intinya gitu. Nah, untuk menjadi anak kecil lagi, untuk menjadi orang yang tak mentaati peraturan lagi, untuk menjadi orang baru itu kan ego yang harus dilawan itu besar sekali. Nah terus mental lain yang saya tanamkan itu saya siap, kan kalau di stereotipnya pondok pesantren kan kalau anak baru itu pasti ada bullying lah, dikit-dikit ada bullying. Nah itu sudah saya tanamkan mental itu dari awal. Sudah saya tanamkan, saya siap di menjadi apapun, saya siap diperlakukan seperti apapun. Tapi plot twistnya, setelah saya persiapan mental seperti itu, setelah saya persiapan mental untuk dibully dan lain-lain, dan ternyata saya tidak menemukan pembulian dan itu, karena sekarang banyak sekali bahasanya kalau di sana itu satgas, satuan tugas bullying. Jadi kalau ada yang bullying itu ada laporan sedikit, nyerempet sedikit gitu, langsung ditindak tegas, dipanggillah diapain nanti jadi kalau misalkan saya dia apain di sana, saya bisa lapor. Jadi anak kecil. kan saya Iya, jadi biasa, alat ya biasa. bisa. Ini merupakan bentuk pengakuan sekali ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya saja merasa masih anak kecil di sini. Anak kecil. Ya mungkin cukup itu. Dari alasan-alasan tadi, apa ya tadi ya? Persiapan ke pondok, persiapan dohir dan batin itu sangat membantu teman-teman ya mungkin, karena banyak sekali permasalahan tentang anak-anak yang takut mondok karena memandang nanti di pondok beginilah, nanti di pondok permasalahan yang paling tenar budikan. Itu yang paling ditakuti. Kalau enggak juga kekhawatiran nanti gak bisa main gadget, gak bisa ngikutin tren, ketinggalan tren katanya ya. Itu tidak menjadi permasalahan ya kan Iza? Iya. Tidak menjadi permasalahan. Biasanya kalau orang kan sudah masuk pondok, itu pastinya dia akan adanya pengaturan biaya hidup di pondok. Kiranya dari Mas Nizar dan Mas Safa, ini penggambaran biaya hidup Mas Nizar dan Mas Safa di pondok itu bagaimana? Mas Safa dulu mungkin. Jadi mungkin kalau di pondok itu ramah kantong ya. Ramah di kantong. Tidak ada penyakit kanker, kantong kering nggak ada. Jadi palingan kalau biaya hidup semuanya kalau kita perinci itu, kalau di pondok saya ada peraturan unik sebenarnya. Saya itu Apa itu? masih bertanya-tanya, dilarang ada pungli apapun itu. Jadi misalkan iuran kayak buat kaos, kayak mayoran itu tidak diperbolehkan. Padahal kalau saya lihat ya, itu salah satu hiburan para santri itu ada membuat kaos, ada makanya makan uang lah. Ya kalau nggak ada kecuali dari pondok langsung. Jadi semua iuran itu atas perizinan pondok, apapun itu. Dan kalau di pondok itu kan sudah jadi semua biaya, termasuk nanti ada
biaya air minum, biaya listrik dan lain-lain itu semuanya masuk di satu kali pembayaran. Satu kali Maksudnya pembayaran satu ketika ini loh, satu bukan, biasanya kayak satu tagihan, dan tagihannya itu paling 1 tahun 3 kali. 3 kali. Nah, kalau di total per tagihan itu kurang lebih saya kemarin bayar itu sekitar 600 1 tahun 1 tahun. Enggak, itu satu 1 kali pembayaran. kali pembayaran. 1 tahun dibagi 3. Jadi kurang lebih kalau 1 tahun untuk pembayaran itu cuma habis sekitar 1.700.000 sampai 1.800.000. Nah, itu kan kalau yang kami dengar ya, itu tadi penggambaran seputar biaya keperluan pondok, keperluan makan, kos makan, dan keperluan-keperluan yang lazim lah. Ya kan kalau keperluan pribadi mungkin seperti jajan atau beli kitab lah, pasti santri identik dengan beli kitab. Beli kitabnya banyak pastinya. Ya kalau itu tadi, kalau yang saya sebutkan tadi itu bukan belum mencukup ke uang makan sama uang jajan dan lain-lain. Itu cuma bayaran cuma 1 tahun 1 juta sekian, tidak sampai 2 juta kalau saya ya. Terus kalau makannya itu tergantung orangnya masing-masing. Tergantung orangnya mas. Tergantung orangnya masing-masing. Tapi kalau yang memang mepet itu kemarin itu ada beberapa teman saya itu biasanya mengadakan kos. Jadi ikut kos dan bayarnya itu 1 bulan cuma menghabiskan 200.000. Jadi untuk biaya hidup makan itu 200.000 cukup untuk 1 bulan. 200.000 Berarti cukup per untuk hari. sebulan. Per hari. Per hari Per 2 kali hari. makan. 5 ribuan. Berarti 1 hari 10.000. Satu hari Enggak 10.000. sampai 10.000. Enggak sampai Nggak 10.000 sampai. 1 hari. Ini malah Itu lebih kalau- murah daripada MBG. Itu kalau makannya. Nyinggol. Nyinggol MBG. Enggak. Terlalu berani moderatornya. Kan permasalahan MBG ini lagi booming sekali. Kita senggol saja sedikit. Tapi jangan salah, tapi di pondok saya itu rencananya ada MBG. MBG pondok Ya, MBG pondok. berapa kali itu nanti? 1 kali lah. Enggak mungkin 2 Saya kali. kira kan nanti 1 hari 3 kali, 2 kali. Kalau 2 kali kitab saya banyak, uang saya. Ya, terus kalau mungkin ya itu tadi yang mungkin yang menjadikan santri itu boros itu masalahnya satu, Mas. Apa itu? Kitab. Kita. Karena kalau suka kitab tambah gengsian. Wah, pasti itu kitab yang kalau cetakan biasa harganya 20.000 Ya. bisa dibeli cetakan yang bagus 100.000. Ini padahal kitab kecil. Ya. Ya kalau namanya orang suka ya semuanya dibeli. Namanya hobi. Ya hobi. Tapi tentunya hobi itu nggak hanya sekedar membeli-beli kitab saja kan. Pastinya harus disertai mutolaah yang itu membaut sekali. Mengimbangi dong. Masa hanya beli-beli saja, nanti dibuat pajangan di pondok gitu. Kan nggak mungkin. Kalau dari Mas Nizar sendiri, mungkin bisa digambarkan. Kalau di sarang itu mungkin kalau boleh saya katakan ya, karena sarang itu kan bukan area kota ya. Beda Iya, dengan Lirboyo. Lirboyo kan sudah termasuk ramai. Kalau di sarang itu biaya hidup sekolahnya dulu ya. Kalau sekolahnya itu wah, Masya Allah sekali. Sekarang kan sebenarnya sekolahnya itu ada 2. Ada yang sekolah di dalam pondok, ada yang sekolah yang di luar pondok. Yang di luar pondok namanya tuh Madrasah Ghazaliyah Syafiyah atau MGS biasanya. Nah, itu kalau MGS itu standar apa ya? Standar mungkin sama dengan Lirboyo kalau di MGS itu sekolahnya. Tapi kalau di Muhadharah, kalau Muhadharah dulu sejarah berdirinya itu digunakan untuk Mbah Yai Maimun ya. Mbah Yai Maimun dulu itu memang sangat peka dengan santri-santri yang memang dari rumah tidak punya samu atau kekurangan bekal dari rumah, mungkin dari rumah tidak ngirimi uang atau gimana. Jadi Mbah Yai Maimun itu sangat peka dengan hal itu, maka dibuatkan sekolah sendiri yang tidak bisa sekolah di MGS itu dibuatkan sekolah sendiri dalam pondok, namanya Muhadharah atau Muhadharah At-Tarbawiyah. Nah itu dulu
saya pernah dengar cerita di tahun 2007 atau 2000 berapa. Itu syariahnya bulanannya itu mencapai angka 2.500. Subhanallah. Jadi 2.500. jadi kalian sekolah satu bulan itu bayarnya cuma 2.500 atau bahkan mungkin sebelum itu ya. Sebelum itu mungkin lebih murah lagi. Nah, dan sampai sekarang pun itu cuma Naik. itu cuma sampai angka 5.000. Jadi saya sekolah di Sarang itu satu bulan cuma 5.000. Ini seharga jajanan anak-anak di sini itu. buat makan satu hari nggak cukup itu. Gak cukup. Ya seperti itu. Soalnya apa ya? Soalnya dari masyaykhnya, dari guru-gurunya. Kalau mau kalau mau dinaikkan harganya itu sangat tidak boleh sekali. Dilarang keras. Dilarang. Apalagi sampai ya tadi sama dengan di Lirboyo. Sampai ada pungli itu, wah itu kasus besar, pelanggaran besar itu. Kalau mungkin sampai digundul, sampai digebyur pencerahan dan yang lain itu mungkin sampai ke taraf itu. Mengadakan iuran di luar pondok ya. Soalnya apa? Soalnya kebanyakan kasus yang terjadi itu gini. Anak sudah diberi jatah oleh orang rumah. Tiba-tiba ada acara baru, misal membuat kaos, seragam atau apa. Itu nanti dia minta lagi ke orang rumah. Nah, orang rumah nanti itu teleponnya ke pihak pengurus pondok. Ya pengurus pondok bingung. Pengurus pondok kan tidak tahu menahu adanya iuran baju dan lain-lain. Soalnya di pondok tidak ada. Nah, biasanya ilegal ya. Itu ilegal mengadakan seragam yang tidak resmi atau apa. Kalau yang resmi biasanya kan organisasi daerah itu. Kalau di Lirboyo kan Himasal namanya. Kalau di sini kan, kalau di sana kan pasti Satuan Santri Sarang pasti itu. Itu kalau mau buat seragam itu biasanya izin dulu. Harus izin ke pengurusnya, ke pengurus pondok. Ini mau beli seragam, mau buat seragam itu nanti dibatasi iurannya. Iurannya nggak boleh terlalu mewah, itu nggak boleh. Jadi kalau masalah biaya memang di pondok ya jangan dibandingkan dengan di luar. Bahkan standarnya itu memang untuk menengah ke bawah di pondok. Itu untuk sekolahnya. Pokoknya total 1 tahun ya, 1 tahun saya sekolah itu untuk muhadharahnya itu nggak sampai 600.000. Itu sekolah 1 tahun nggak nyampe 600.000 untuk bayar sekolahnya, untuk fasilitas yang lainan. Ada perpus, wah perpusnya di sana besar sekali, perpusnya di sana lengkap. Ada mungkin sekitar 4 perpus di sana. Ada yang milik pondok, ada yang milik sekolahan, ada yang milik mahat alinya. Nah, dan untuk mahat alinya itu satu semester itu sangat terjangkau. Coba tebak berapa? Itu 11-12 sama muhadharahnya. Kalau muhadharah kan 1 tahun 600, berarti satu semester kan 300. Mahat alinya itu 400.000. Jadi satu semester saya kuliah itu bayarnya 400.000. Kalau kegiatan, maaf ya, kalau kan saya dengar dari kegiatan itu, saya baca brosur itu lumrahnya universitas itu di atas 1 juta. Itu bagaimana kalkulasinya kalau mahat ali dari pesantren? Soalnya memang mahat ali dulu dibuat itu hampir sama dengan muhadharah. Karena ada kesadaran santri tidak terlalu dipedulikan ketika tidak mempunyai as dan yang lain-lain, maka dibuatlah mahat ali tersebut. Lah ketika mau kuliah di luar kan tahu sendiri biayanya seperti itu. Lah lulusan muhadharah kan sama orangnya itu aja, yang tidak terlalu punya sangu dari rumah kan gitu. Makanya dibuatkanlah mahat ali. Kalau dulu namanya itu PPTM, program pasca tamatan. Sekarang sudah dirubah menjadi mahat ali. Kalau dari cerita kalian berdua ya, mungkin ada suka dukanya ya. Bagaimana itu? Kalau kan tadi pastinya ya, biaya orang mondok itu harus pintar-pintar mengatur, nggak bisa selesai. Kalau orang dewasa itu bagaimana? Suka duka apa ya? Suka duka ya, suka duka ketika mondok ataupun suka duka karena enggak lah kalian setuju enggak, itu enggak termasuk. Kalau saya ya suka dukanya ya dengan lingkungan seperti itu,
dari sini ke sana itu kan pasti yang kalau saya kan baru apa masih hangat ya, dan itu Masih hangat. masih baru Ya, baru sekali Anda masih baru. masih baru sekali. Mas Nizar Jadi sudah dingin. suka duka yang saya alami pertama itu adaptasi. Saya adaptasi pertama ya adaptasi cuaca di lingkungan baru, adaptasi budaya baru, adaptasi pokoknya semuanya diadaptasi lah. Ya, Adaptasi tentu. Terus Perubahan kemudian lingkungan. kalau suka dukanya ya sukanya itu lingkungannya sangat mendukung sekali, sangat lingkungan yang positif sekali. Jadi di mana-mana 24 jam kalau pengen cari teman belajar, orang-orang random diajak belajar bisa itu. Bisa. Jadi 24 jam dimanapun berserakan. Biasanya berserakan. Seperti bahasa barang-barang aja ini orang-orang. Saking banyaknya itu sampai orang belajar itu Menjamur. menjamur di mana-mana. Menjamur. Ya seperti itulah intinya 24 jam itu pemandangan kalau sampean nanti berkunjung ke sana mungkin muter-muter Muter-muter. 24 jam kapanpun itu mulai jam 12 malam jam 6 pagi jam 8 malam itu nanti pasti ada apa namanya ada orang belajar gimana pun Oh. itu sukanya di Tapi biasanya kan gini ya. Orang kalau belajar pasti ada rasa jenuh di sana. ya, Ada rasa jenuh. Kalau para santri pelampiasan rasa kejenuhan mereka itu dengan bagaimana? kalau melampiaskan kejenuhan ya banyak sekali yang dilakukan ya kalau normalnya itu kalau biasanya itu di sana itu ya ada kayak istilahnya podcast 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 jagongan. jagungan. Iya. Tapi nanti itu yang lagi sumpek yang lagi gak enak hatinya itu nanti mewawancara temannya entah yang temannya mau cerita apa itu didengarkan Kok gitu? sampai berjam-jam ya. Kok gitu? Ya biar kita itu kayak melihat tontonan gitu. Itu udah sharing berat itu. Udah enggak sharing ringan. Sharing-sharing. Sharing berat. Ya paling yang hatinya lagi nggak enak ya mak diem aja. Oh, dia Diem aja, dengerin. dengerin gitu. Mungkin dari pendengaran tadi bisa mendapatkan hidayah ya. Ya. Hidayah dan inayah. Motivasi. Kalau enggak ya jalan-jalan kan di sana kan luas ya. Jadi satu pondok itu mencakup 2 desa. Jadi kalau misalkan sumpek, kalau misalkan gak enak hatinya apa ya? Keliling desa Males itu keliling desa. Sampai capek. sampai capek. Kalau sampean muter memang muter. Enggak sampai satu putaran udah capek. Dari gerbang pertama sampai gerbang belakang. Itu wah, besar banget. Areanya luas banget. Kalau dari Mas Safa sendiri pelampiasannya juga sama atau ada suatu pelampiasan yang khas? Kalau saya paling ya gitu. Bagus tuh. Abdul Ghaffar. Tapi memang ketika santri itu sudah kelelahan kegiatan di pondok itu pasti pelampiasannya pertama tidur. Seperti itu ya. Iya. Ya. Kalau dari Mas Nizar sendiri bagaimana? Gini ya. Kalau membahas soal suka duka, sebenarnya rada bingung. Soalnya gini, dari awal kan sudah saya ceritakan bahwa tekad saya untuk mondok itu bulat. Oh, Sudah sangat semangat sekali. Berarti artinya gini, walaupun yang dohirnya kalau dilihat orang, wah anak ini sengsara, susah. terkena cobaan, itu saya sebenarnya enggak. Saya biasa saja sebenarnya. Bahkan karena apa ya? Karena gini, karena dulu mindset saya itu kan ada makalah di Taklimul Mutalim kan biqadrima tata'anna tanah luma tatamanna kan gitu. Ya. Sebesar apa kangelanmu, sebesar apa usahamu, ya di situ hasilnya. Jadi kalau susah-susahnya itu lama, susah-susahnya itu banget, ya hasilnya juga jangan diragukan lagi. Itu makalahnya ulama. Jadi yang menjadi penyemangat saya itu. Nah kalau yang tidak wajar ya, yang tidak wajar di luar, yang di dalam pondok itu pertama tentang tempat tidurnya. Soalnya dulu saya menangi bangunannya itu masih berupa kayu, jadi belum tembok. Oh, belum Di tembak. awal saya mondok itu bangunannya belum tembok, belum cor-coran, masih kayu. Lah itu masya Allah, satu kamar ukurannya 5x5 itu penghuninya hampir 40 orang. Kamar kamar 5x5 loh. Ini kan ruangan ini besar ya, berapa ini? Mungkin 8 atau 10 ya.
Nah, 5 kali 5 kali 5 itu dikurangi lemari kitab, dikurangi lemari baju, dikurangi candalan baju. Itu digunakan hampir 40 orang. Wah, di bayangan saya ini orang kalau tidur itu tumpuk-tumpukan. Tumpuk-tumpukan. Nah, maka dari itu yang baru-baru, yang anak baru, kalau jadi Mas Afa anak kecil tadi, Anak itu kecil. tidurnya tidak pernah di kamar. Nggak pernah. Jadi saya mondok 4 tahun, itu tidur di kamar bisa dihitung 2 kali atau 3 kali saja. Kok bisa? Nah, tidurnya di Tidur mana? Kan gini, kalau mau dipaksakan 40 orang tidur di kamar di mana? Kamarnya 5 kali 5, 40 orang mau tidur di sana semua ya nggak bisa. Jadi yang tidur di kamar ya gantian, ada masanya. Jadi tahun ini masa saya. Jadi kebanyakan yang tidur kamar itu anak-anak dewasa semua. Yang udah lama. Sudah lama. Yang udah lama. Yang baru itu tidurnya di aula, di tempat-tempat ngaji, di tempat-tempat dirosa, madrasah. Itu pun lu masih ada bahasa sikil keneng sirah. Jadi seperti pindang, seperti apa ya? Seperti ikan banget Iya. dijejer, itu jejerannya rapi sekali. Kok ada yang menceng sedikit langsung Disingkirkan. langsung disingkirkan. Itu harus benar-benar apa ya? Benar-benar sabar kan. Oh. Masalah air juga kalau di Lirboyo kan enak ya airnya. Di Sarang itu dulu kan saya masih menangi mandi yang bareng-bareng. Jadi ada bak besar, nanti mandinya pakai sarung. Seperti kulotan gitu. Seperti apa ya? Ya kalau Iya, di TV ya pemandian kayak pemandian Iya, gitu, iya, kayak iya. pemandian gitu. Lah itu di Sarang itu kalau nggak waktu mandi, jadi waktu mandi kan sore sama pagi. Itu airnya nggak keluar. Oh, jadi ada batasan pengeluaran waktu. Ada batasan waktunya. Beda kalau sekarang. Kalau sekarang itu enak semua, bangunannya sudah luas, airnya sudah lancar. Kalau sekarang enak. Dulu saya menangi zaman itu soalnya. Dulu itu kalau waktu mandi itu suaranya gimana? Suaranya tak tak krok krok. Suaranya itu suara apa? Suara gayung itu. Jadi yang diambil itu enggak air, bekas sabun semua. Loh. Gimana itu pakainya? Dulu saya menang itu. Tapi sekarang alhamdulillah sekarang itu sudah fasilitas sudah berkembang sekali. Ya, saya dengar ada pipa air pump gitu. Di daerah lain disalurkan ke pondok. Soalnya di daerah Karangmangu sendiri kan nggak ada sumber air yang memadai kalau untuk santri yang sebanyak itu kan. Airnya Gunakan orang desa. ya digunakan untuk pribadi orang desa. Airnya pindah cari sumber air ke sampai beda kecamatan. Jauh sekali itu. Itu pakai pipa nggak pakai pengangkut air. Kalau pengangkut air ya kelamaan. Pipa. Oh, Nah, kalau sukanya itu sebagai apa ya? Sebagai muadalahnya, sebagai pembandingnya. Itu kalau bisa saya katakan itu malah bisa menjadi obat dari duka. obat dari duka. Yang duka yang tadi itu sukanya ini bisa jadi alibinya. Jadi bisa untuk mengalihkan mindset kita untuk tidak peduli pada duka itu. Oh, ini contoh sekali bagi Mas kita yang masih sampean bukan percaya duka juga silakan, tidak juga silakan. Yang saya rasakan itu. Karena apa? Karena di Sarang maupun di Lirboyo kegiatan itu hampir 24 jam. Makanya seperti yang sampean katakan tadi, kalau santri sudah kegiatan itu ya tidur karena Ya, kecapean. karena kecapean. Apalagi di rumah tidak bisa atau tidak ada kegiatan yang sepadat itu. Wah, dulu saya awal-awal itu ya seperti itu yang saya rasakan. Tidak sempat memikirkan rumah sampai. Karena apa? Karena kita menemukan suasana ilmiah yang seramai itu, suasana keilmuan yang setahqiq itu, sedetail itu ya saya baru jumpai pertama di sana. Maksudnya dengan kapasitas yang besar itu bisa mengkondisikan semua itu sangat luar biasa. Jadi sangat asik sekali dulu sampai melupakan duga-duga yang ada. Begitu. Ya, dari kedua Mas Nizar dan Mas Hafa sendiri ini suka dan dukanya ini hampir sama ya. Hampir sama. Mungkin kalau dilihat dari ceritanya lebih suka dukanya Mas Nizar ya. Karena Mas Nizar termasuk santri yang lama. Nah, tadi ada cerita bahwa mandi sampai suara hanya tertinggal suara gayu yang ketok saja. Tidak ada airnya. Sampai gak ada air. Tapi sekarang alhamdulillahnya semua fasilitas keperluan hidup, air, semuanya sudah terpenuhi ya Mas Nizar. Kamar mandinya sudah satu-satu. Sudah satu-satu. Sudah nggak pakai bak besar lagi.
Ya mungkin bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke pesantren, ini menjadi suatu motivasi dan juga penenangan hati. Gak perlu khawatir nanti nggak bisa mandi sampai seminggu. Pendak Jumatan. Pendak Jumat. Mandinya pendak Jumatan. Pendak Jumat nah, itu baru mandi. Ya sekarang kalian teman-teman gak usah khawatir untuk melanjutkan pendidikan di pesantren. Nah gini Mas Nizar dan Mas Safa, kan di dalam pesantren ya itu terkenal dengan pendidikannya, sistem pendidikan dan gaya belajar dari masing-masing santri. Kalau dari pribadinya Mas Nizar dan Mas Safa, penggambaran sistem pendidikan dan gaya Anda dalam mengikuti pendidikan dan pembelajaran tersebut itu bagaimana? Dari Mas Nizar dulu nih. Jadi Anda. Iya ya, gini ya. Gini. Kalau sistem pendidikannya itu kan memang basicnya agama ya. Jadi ya ikut kitab-kitab salaf. Oh. Jadi metodenya kitab salaf bagaimana itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya emang itu kan teorinya kan ilmu wal amal. Setelah ada ilmu kita terapkan kayak gitu. Iya. Misal saya contohkan. Subuh baru bangun tidur. Kegiatannya apa? Kegiatannya langsung disuruh baca Quran supaya fresh. Oh. Nah, setelah hati kita jernih dengan bacaan Quran, setelah fresh kita disuruh untuk sekolah. Yeah. Itu sekolahnya sampai jam 12 diberi waktu istirahat. Sorenya kita diberi waktu untuk belajar, sharing-sharing dengan teman, pelajaran yang sudah lewat, untuk persiapan yang akan datang, khususnya untuk persiapan nanti malam. Jadi kalau malam itu sarang ramenya Masya Allah, karena kegiatan intinya di malam hari apa? Yaitu musyawarahnya itu. Yang terkenal kan sisi musyawarahnya. Sistem pendidikan di sana itu yang paling puncak ya, paling puncak itu musyawarahnya. Ya, musyawarahnya. Soalnya di situ itu apa ya? Kita itu bebas menyampaikan argumen kita. Jadi itu kita kayak ulama di situ. kayak ulama nih, teman-teman. Selain itu kan di pondok sudah ada apa ya? Sudah ada dawuh yang masyhur dari Abuya Said Muhammad Al-Maliki Makkah. Itu dawuhnya kan sabatul ilmi bil mudzakarah. Ya. Itu. Jadi menancapnya ilmu di hati supaya bisa apa ya? Supaya bisa melekat sekali, supaya pemahamannya juga detail, bertahan lama. Itu ya harus dimusyawarahkan, harus diujikan validasinya kepada orang lain. Supaya kita tahu ilmu kita itu sudah matang atau belum. Nah, gitu. Itu semua santri pasti bisa mengikuti atau nanti ada pembagian sistem mungkin bagi junior seperti ini, bagi senior seperti ini. Nah, kalau bahas musyawarah ya, baik di sarang atau lebih otomatis sama, itu mesti ada tingkatannya. Ya, ada seleksi alamnya. Kalau yang bisa diikuti oleh semua orang ya musyawarah tingkat kelas itu. Musyawarah tingkat kelas. Nanti musyawarah tingkat kelas diseleksi orangnya naik ke musyawarah tingkat angkatan. Nanti angkatan seleksi lagi masuk ke tingkat muhadharahnya. Nanti muhadharah ke tingkat pondok. Pondok diseleksi disuruh delegasi ke Lirboyo. Itu yang terkenal itu sampai berdebatan lama antara Lirboyo dan sarang. Sejawa Madura itu biasanya. Berikutnya gitu. Ya kegiatannya itu. Kalau mungkin gaya belajar ya. Gaya belajarnya itu tidak lepas dari idola saya juga. Jadi saya di sana itu pertama kali masuk kelas itu langsung ketemu dengan wali kelas yang saya idolakan sampai sekarang. Soalnya apa? Secara zahir batin itu sangat sangat mumpuni. Zahirnya barek, wong gede dhuwur. Fisik. Ngomongnya cakap sekali. Beliau juga kalau di luar pondok itu sebagai pembisnis. Oh jadi enggak di pondok saja. Beliau di luar. Soalnya dari bapaknya itu pengusaha roti. Nah, beliau itu menyampaikan 3 poin gaya belajar yang kalau kalian mau berhasil lewat cara ini. Jadi beliau sampaikan, poin belajar itu kudu duwe target. Nah, yang pertama targetnya itu ketika sampean membaca suatu materi, itu harus bisa mengkonsepkan. Jadi minimal poin pentingnya itu kalian bisa simpulkan. Oh iya. Itu harus benar-benar
sampean apa ya sampean pegang. Soalnya kalau sampean belajar kok sama ngelamun, 1 jam lagi saya jamin hilang. Misal sampean baca kitab, terus sampean tutup, terus sampean tinggal jagung misal. Kok ditanya, mau maca kitab atau apa? Lali, lupa kalau nggak sampean ingat-ingat poin pentingnya. Jadi diingat poin pentingnya, kalau bisa nanti sampai detail-detailnya. Yang kedua, setelah kita bisa menangkap poin pentingnya, ditulis. Nah, Ini catatan ditulis. ya teman-teman. Kalau Anda telah belajar, selesai pembelajaran, usahakan untuk menulis materi-materi yang apa ya, ngikat di otak lah, supaya enggak langsung kalau ditinggal pulang itu langsung hilang ya Mas. Kalau kata makalah yang masyhur ya di Lirboyo. Lirboyo kan soalnya terkenal tulisannya. Ya, Itu kan siiran ya. Kalau ulama biasanya senangnya kan membuat pengibaratan. Jadi bunyi syirannya itu al ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu. Qaid suyudak bil hibalil wasikoh kan gitu. Ilmu itu bagaikan hewan buruan. Ulama kalau menyerupakan itu sangat Masya Allah sekali bisa pas gitu. Iya. Ilmu diserupakan dengan hewan buruan. Konteksnya sangat pas sekali. Ya kalau hewan buruan gimana? Karena dia masih liar perlu pengikatan. Lah kalau hewan buruan dengan tali, ilmu diikatnya dengan tulisan. Gitu. Dengan tulisan. Maka dari itu setelah konsep kita dapatkan langsung ditulis. Wah itu benefitnya banyak Mas. Selain kita mengikat itu, nanti kalau misal ke depannya kita mau lihat lagi, ketika kita sudah mendapatkan pengalaman baru, sudah mendapatkan ilmu baru, kita bisa koreksi konsep kita tadi. Apakah konsep kita sudah matang, sudah benar, atau masih ada yang perlu dirubah. Nah, itu nanti di masa mendatang itu ada benefitnya banyak. Itu ditulis. Nah, yang terakhir sampai pada puncaknya kita gunakan untuk musyawarah. Jadi disampaikan. Ilmu yang kita punya itu disampaikan. Itu menambah validasi ilmu kita. Saya itu juga sedikit-sedikit membantu untuk melatih public speakingnya kan gitu. Untuk berkomunikasi dengan orang yang baik gimana. Cara berhadapan orang yang beda pendapat dengan kita itu bagaimana. Kan gitu. Di musyawarah. Soalnya apa? Kemarin saya browsing sama apa. Suatu penelitian itu menyatakan bahwa otak manusia, nanti rincinya mau gue diterangin Mas apa. Saya cuma tahu sedikit. Jadi otak manusia itu bukan didesain untuk pasif. Pasif artinya apa? Pasif mendengarkan dan membaca itu enggak. Oh, jadi enggak bisa maksudnya hanya kegiatannya itu saja enggak bisa. Bahasa apa ya? Kalau bahasa komoditinya kan diimpor saja itu enggak bisa. Harus aja timbal baliknya, harus diekspor juga. Harus ada gitu. Iya. Jadi otak kita itu didesain untuk menyampaikan dan menulis. Gitu. Ya sudah pas sekali. Jadi ilmunya ulama itu sudah pas sekali dengan penelitian sains sekarang kayak gitu. Sudah tervalidasi. Tapi kalau misalnya kita kan ihwalul manusia itu kan pastinya nggak bisa bahwa setiap hari mengikuti kegiatan-kegiatan. Pastinya ada entah nanti tiba-tiba sakit ataupun pulang. Sedangkan tadi keterangan Anda itu bahwa puncak dari sistem pendidikan di pondok pesantren adalah musyawarahnya. Nanti bagaimana santri-santri yang nggak ngikutin muhadharah, nggak ngikutin belajar bareng itu kesulitan tuh. Wah, ya itu memang apa ya sedikit menjadi beban. Soalnya kalau memang orangnya itu basicnya memang biasanya kan vokal, aktivis basu, itu ketika sakit kan tenaganya berkurang, terus moodnya juga berkurang untuk belajar. Soalnya kalau saya kan pernah menjadi aktivis basu juga, tapi sekarang sudah rada kendor. Jadi mereka itu modelnya punya target. Saya besok itu mau bahas apa? Itu kemarin sudah dipersiapkan. Permasalahannya apa? Jawabannya apa semua? Terus muskilnya, permasalahan, jawaban itu apa semua? Mereka sudah tahu sebenarnya. Tinggal disampaikan di musyawarah. Sudah terkonsep semua ya. Aslinya sudah terkonsep. Mereka itu aslinya sudah tahu jawabannya yang tanya-tanya itu. Cuma mereka pengen ngetes kita aja. Mencoba menjadi peramal ini. Ya mereka kan intinya ya sharing-sharing itu tadi. Cara kowe piye? Tukar pendapat itu tadi di musyawarah. Iya. Mungkin kalau ya, saya pernah
ketika saya mengikuti musyawarah itu terkadang kan nggak selalu bahwa santri langsung tek langsung nyaut gitu kan, langsung ngikutin langsung Iya. ngikutin pendapat ataupun yang Heeh. dibahas. Terkadang juga ada stagnannya, maksudnya masa Iya. itu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Ini dari saya sendiri. Mm. Ya. Soalnya gini, kalau mau meremehkan musyawarah ya biasanya meremehkan musyawarah itu memang ada yang biasanya malakah itu kemampuan kita untuk menekuni suatu bidang kan gitu, untuk menguasai suatu bidang. Lah malakah itu bisa didapat dengan apa? Ya dengan kebiasaan kita, dengan cara-cara yang kita tempuh apa, itu harus pas semua. Jadi kenapa kok kegiatan musyawarah di Sarang itu setiap hari? Ya biar terbiasa, biar terbiasa ngomong. Saya 1 tahun pertama itu mental saya masih berapa ya? Masih mungkin di bawah 50%. Melihat teman-teman yang sudah setinggi itu, saya baru saya kalau dulu awal-awal di Sarang sering digoblokkan. Kalau di sana kan liar ya. Yeah. Di sana kan liar sekali musyawarahnya. Wah, saya pernah pernah sampai sakit demam itu seminggu. Karena kepikiran itu. Kepikiran itu saya nggak berani masuk ke kelas sampai. Ya tapi karena ada teman-teman yang mensupport, ada yang membantu kan biasanya ada aliansinya ya di kelas itu. Iya, jawaban aliansi. Ini ada pembelanya, jawaban ini ada pembelanya sendiri. Nah, saya dulu itu punya tim belajar. Sesok jawab iki aku tolong ngiwangi. Gitu. Sesok saya jawab ini tolong dibantu kalau ada kemuskilan. Jadi memang kalau mau meramaikan ya harus ada orang-orang yang mempunyai malakah. Makanya tingkat ramainya musyawarah di setiap tingkat itu beda-beda. Kalau di musyawarah pondok jangan ditanyakan, mesti ramainya, soalnya kaliber orangnya ya sudah pilihan-pilihan semua. Jangan dibandingkan dengan musyawarah angkatan, dengan musyawarah kelas. Ya itu sedikit banyak mesti ada heningnya. Soalnya dari tadi, biasanya jam terbangnya itu harus dipadatkan. Biar terbiasa. Ya, jadi kalau dari pesantren sekarang memang terkenal dengan pendidikannya, dengan sistem pembelajaran yang cukup gimana ya penyebarannya. Kalau mungkin orang yang baru pertama kali mendengar, maksudnya dia nggak terlalu familiar dengan pesantren, maksudnya kalau mendengar ceritanya sampean tadi sedikit takut mungkin sedikit takut. Nah, supaya kita bisa mendapatkan perbandingan, kita bisa mendengarkan cerita dari yang pihak Lerboyo rada halus biasanya. Rada halus. Sedikit halus ya. Ya, saya akui cukup musyawarah di sana cukup sopan. Cukup sopan. Sopan. Bahasa yang dipakai sopan. Tapi tetap saja adab-adabnya itu ya kalau misalkan perumusnya atau katakanlah gurunya, meskipun untuk gurunya sendiri kalau salah ya tetap di bahasanya disangkali di situ, di FD. Kalau biasanya itu di habisi lah gitu. Saya pernah dengar ya, ini dari alumni pondok pesantren, pondok pesantren Kediri enggak, katanya track record terbesar seorang santri itu bisa menggagalkan apa yang dilakukan oleh perumus. Benar itu atau enggak? Ya mentalnya seperti itu yang ditanam. Mentalnya seperti itu. Tapi kalau bahas sistemnya tadi ya, sistem pendidikannya itu kan banyak sekali di situ. Jadi jumlah santri di pondok itu kurang lebih sama dengan jumlah penduduk kecamatan Dukusti. Kalau kemarin saya cari itu. Misalnya kalau yang saya baca di laporan data penduduk itu 63.000 sekitar segitu. Itu satu pondok ya, itu kecamatan di Gusti. Kalau di pondok itu sekitar, kalau kemarin saya baca itu ada 64. Itu bagaimana pengurus ngaturnya? Jadi bagaimana pengurus ngaturnya? Sistem yang bagaimana sehingga bisa dalam 2 desa itu tercakup jumlah orang sekecamatan, katakanlah gitu. Itu kan, dan itu belajar semua. Gimana caranya agar belajar semua? Itu sistemnya. Kalau di pondok-pondok sini ya, itu
mengurusi anak segitu saja sudah cukup melelahkan. Sedangkan pondok dengan santri banyaknya 6 sampai 60.000 lebih. Itu nggak kebayang loh lelahnya bagaimana nanti. Ya gak usah dibayangin kalau gitu. Aduh. Namanya orang Dilakukan mendengarkan saja. hanya sambil Jadi membayangkan. sistemnya itu mungkin sistemnya kurang lebih sama dengan pondok-pondok yang ada. Cuma di sana itu ada agak ditekankan untuk di sekolah dan juga di musyawarahnya. Yang apa? Yang mendasari itu, yang pokok lah intinya itu sekolah sama musyawarahnya. Musyawarah. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang lain, kalau diikuti semua, insya Allah 1 tahun itu bukan waktu yang lama. 1 tahun itu kayak baru kemarin. Baru kemarin. Karena waktu kita itu nanti bisa kita habiskan untuk hal-hal yang positif dan produktif. Karena di sana itu sistemnya meskipun salaf ya, salaf terkenal dengan mencetak apa bahasanya, mencetak banyak sekali generasi-generasi yang mumpuni tentunya. Ya. Itu juga tidak mengabaikan apa ilmu-ilmu yang bersifat umum atau bersifat duniawi ya katakanlah. Kayak di sana itu kalau misalkan ada yaitu kegiatan pokoknya yang kayak tadi disebutkan Mas Nizar itu. Cuma tambahannya yang umum-umum itu ada kayak bahkan ada kursus, banyak sekali kursus. Seperti kursus KLS gitu. Itu yang mengadakan dari pihak pondok ataukah ada sekolah sendiri? Dari pihak pondok yang mengadakan. Ini kayak apa ya? Kayak OSIS-nya pondok gitu. OSIS-nya OSIS-nya pondok. pondok yang melakukan kegiatan-kegiatan ekstra. Pengurus ekstra lah biasanya. M3 gitu. Jadi itu mengadakan kayak semuanya diadakan itu. Pokoknya yang positif, yang baik itu diadakan. Bahasa Inggris, les komputer, les desain grafis. Gitu. Ada semua. Les apa? Menulis itu mulai dari menulis yang ilmiah sampai menulis ke yang novel-novel itu semuanya diwadahi, semuanya dikasih panggung, semuanya diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Berarti kalau santri mungkin iya. Jadi kalau santri misal kalau di sini ya, mungkin kalau di sini kan anak memiliki bakat itu terkadang malu untuk apa ya, menyampaikan bakatnya itu, sampai mereka itu menunggu adanya perintah, adanya cara lah untuk supaya bakat mereka tersampaikan. Jadi kalau menurut Anda MA di sini bisa membantu atau untuk misal meningkatkan bakat mereka nanti di pesantren? Tentunya apa ya, pengalaman yang ada di sini Ya. itu saya kira cukup untuk membangun pemahaman tentang hal-hal yang terjadi di lingkungan kita ke depan nanti. Seperti contoh di pondok pesantren ya, yaitu kan tadi saya sebutin apa enggak ya kira-kira yang persiapan yang saya tidak sengaja itu ya bersekolah di sini. Karena biasanya apa ya, setelah tanpa saya sadari ternyata materi yang saya dapatkan di sini, ilmu yang saya dapatkan di sini itu ternyata kalau di pondok pesantren itu sudah tingkatan lumayan, katakanlah lumayan. Wow. Jadi kayak ilmu-ilmu balagonya apa, Jauharul Maknun. Ya, itu Jauharul Maknun katanya dasar menurut orang-orang alim itu Jauharul Maknun itu sudah dasar. Iya. Tapi kalau itu kita kalau di pondok saya ya, Jauharul Maknun itu dipelajari di kelas 3 aliyah. Dan kelas 3 aliyah itu kalau misalkan permasalahan fikihnya ke apa pengetahuannya udah disuruh keluarkan di masyarakat, Ya. itu kira-kira sudah keren sekali, keren betul. Dan itu baru belajar balago, baru belajar Jauharul Maknun. Sedangkan kita di sini balagonya sudah hatam ya, kelas 3 hatam loh. Seharusnya hatam. Kelas 3 Targetnya Targetnya kurikulumnya atau terus pelajaran yang lain-lain seperti tadi disinggung kayak alfiyah, kayak fikihnya juga lumayan
dalam, Ya, cukup dalam. usul fikih dan semuanya jadi itu apa, persiapan yang tidak disengaja belajar. Ini ceritanya anak baru. Kalau anak lama beda. Bagaimana itu? Kalau Penasaran ini. kesannya anak lama gini soalnya. Karena anak baru kan belum bisa masuk ke pengurusan ya. Kalau anak lama kan sebenarnya apa ya? Sebenarnya target saya awal mondok itu sebenarnya mau fokus. Saya mau meninggalkan dunia-dunia organisasi, ngurusi wong yang angel. Aku wis ngono. Ngurusi Ya. wong. Aku mending fokus yo. Fokus apa? Fokus mutolaah, fokus mengembangkan musyawarahnya gitu. Tapi ternyata ya, ternyata anjing kulun muyasarul lima khulaqala. Anjing Allah kalau membuat jalan itu ya seperti itu. Kita mau tidak mau ya ikut jalannya. Jadi saya ceritakan dulu perkembangan saya. Dulu tahun pertama itu saya masih bisa fokus. Tahun pertama saya masih bisa fokus untuk belajar. Di tahun kedua saya kembali, saya langsung dijadikan rois kelas. Langsung dijadikan rois kelas. Rois kelas itu kalau di sana wah sangat ribet sekali. Soalnya kayak menjadi tangan kanan wali kelas. Soalnya di sana kan kegiatannya 24 jam. Jadi pengawasan dari wali kelas 24 jam kan sangat kurang. Ya. Ya digunakan rois itu. Oh. Lah satu kelas itu kalau rata-rata itu sekitar 60 orang. Jadi satu orang menghadapi 60 orang, bagaimana caranya? Nah itu di tahun kedua saya. Tahun ketiga makin berkembang lagi. Saya menjadi rois angkatan. Itu dalam waktu sesingkat itu Anda bisa menjadi rois angkatan. Iya. Ya itu pengalaman apa ya? Pengalaman yang saya gunakan ya dulu yang berorganisasi di HIMA. Oh, jadi dari sini pengalaman yang Anda gunakan supaya bisa menunjang kepengurusan Anda di. Nah, terus berkembang lagi malah. Tahun depan saya menjadi ketua sanatan. Sanatan itu sangat ribet sekali. Sanatan itu langsung muasyarahnya dengan para masayikh. Jadi masayikh banyak itu nanti disowani satu-satu, dimintai bagaimana persiapan untuk sowanan untuk tingkat akhir. Oh, Itu sangat ribet sekali. Sebenarnya saya sudah mau pensi wah tingkat akhir karek santai-santai. Ternyata tidak, ditambah beban yang lebih besar. Masya Allah sekali. Cukup kuat mental manajer ya. Ya mungkin apa ya sudah terbiasa memang HIMA itu sangat membantu sekali. Maksudnya banyak teman-teman saya yang dari kecil itu sudah di pondok. Itu di organisasi dia bingung. Nggak bisa caranya berbaur gimana, caranya mendalangi suatu acara gimana, caranya mengatur pola pikir saiki ben gelem manut aku piye, saiki ben gelem ngene piye. Itu mereka nggak bisa. Jadi mereka nggak bisa menjadi Cina. Jadi Cina. Kalau tangan gaibnya kan Cina. Aduh, latihan jadi pengatur strategi kan gitu. Biar bisa merangkul orang banyak. Kan kita nggak mungkin ngurusi satu acara sendirian kan nggak mungkin. Harus ada pasukannya, harus ada circle lah minimal. Ya mungkin itu dari MA benefitnya banyak. Ya, ini jadi apa ya, pesan lah bagi kita. Jadi supaya kita tidak terlalu kaget ya, tidak terlalu kaget di jenjang berikutnya, kita harus bisa mengambil intisari atau interpretasi dari pendidikan sebelumnya ya kan. Seperti tadi Kak Nizar, pengalaman menjadi rois muhadarah ya. Rois angkatan Oh, ya, sama rois rois angkatan, kelas. maaf salah. Menjadi rois angkatan itu diambil dari pengalaman menjadi ketua HIMA. Ya kan Kak? Ya, ketua HIMA. Menjadi ketua HIMA. Mungkin Mas Afa juga sama. Saya belum berorganisasi. Oh, Mas apa kan anak baru. Oh iya, Makanya saya bilang anak baru ceritanya seperti itu. Saya masih ingin Dia masih kental, ilmiahnya masih kental. Ya, mungkin bahasanya Mas Afa, aku harus mempersiapkan dulu mutolaah. Nanti kalau tiba-tiba diminta untuk menjadi pengurus, jadinya enggak Waktunya kebagi. waktunya kebagi. Ya, dari itu tadi ya teman-teman. Mungkin ini para penonton, para teman-teman yang melihat podcast ini ingin mendapatkan pesan dan kesan dari kalian semua
dari kalian berdua supaya mereka bisa memantapkan hati, memantapkan tekad untuk melanjutkan pendidikan di pesantren, supaya mereka gak hanya apa ya, kalau istilah dari guru saya itu mental block, hanya terpaku pada model pendidikan yang itu saja, seperti itu. Mereka nggak mau mencoba untuk yang seperti pesantren, seperti meninggalkan apa trending di internet, sosial media seperti itu ya. Mungkin bisa diberikan pesan dan kesan bagi kami semua. Ya, sebenarnya itu apa ya, kurang pantas sebenarnya kalau kami memberikan Enggak, pesan. gini, kami kan meminta pesan dan kesan dari pengalaman kalian berdua. Mungkin kalau yang baru ya sebenarnya sudah ada lah, yang lama pasti ada. Silakan, kami juga bisa, supaya kami bisa memantapkan hati. Kalau pesan saya pribadi ya, sering sebenarnya saya memberikan pesan motivasi pada teman-teman itu, tapi teman-teman saya itu kalau untuk ini adik kelas saya berarti ya. Iya, saya Gak usah bangga. Jadi saya ingat dulu pas waktu demisioner dari Hima, saya memberikan pesan pada teman-teman. Jadi saya kasih gini, kayak makolahnya ulama, lupa ya. Jadi bahasanya itu innal mar'a yatiru ma'a himmatihi kama yatiru tayru bijanahi. Jadi manusia itu selayaknya terbang dengan impian-impiannya, terbang dengan cita-citanya, seperti halnya burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Nah, burung yang tidak punya sayap, niscaya dia tidak terbang. Dan manusia yang tidak punya cita-cita, tidak punya impian, tidak punya keinginan, dia juga tidak akan kemana-mana. Dia akan menjadi manusia yang ya gitu-gitu aja, tidak berkembang. Ya. Kemudian ya pesan kami yang kedua itu pokoknya kalau kita masih muda, coba semuanya, pelajari semuanya. Pelajari semuanya, apapun yang bisa dipelajari, itu baik itu ilmu agama, ilmu dunia, semua ilmu itu bermanfaat. Tapi kembali lagi ke tadi, kalau keniscayaan dari ilmu ya hulunya dari Allah, hilirnya seharusnya juga kembali ke Allah. Dan yang paling tepat yang mondok. Langsung ke mondok ya. Jadi gini, kalau kita ambil intisari dari pesan-pesan Anda, itu intinya manfaatkan masa muda ya, manfaatkan masa muda yang kalian miliki supaya nanti tidak merasa, kalau dalam bahasa Jawanya getun, merasa getun, supaya nanti di masa tua kalian tidak getun. Kalau dari Mas Nizar sendiri, pesan dan kesannya bagaimana? Kalau mungkin gak jauh beda ya, zaman saya maksudnya enggak jauh, bukan sama ini, enggak saya enggak akan plagiat sama dia, Bos. Beda maksudnya zaman saya zaman sama sekarang kan enggak jauh beda. Kita kan dulu baru lulus putih abu-abu kan, di zaman mencari jati diri. Iya, mencari warna lah. Sedang bingung-bingungnya kita ini mau jadi apa ke depan. Nah, kalau saya sendiri itu kita harus mempunyai idola. Jadi kita mempunyai gambaran orang-orang yang sudah matang hidupnya. Dan nanti secara otomatis kita akan meniru beliau-beliau. Jangan ikut dengan tren-tren yang kalian scroll setiap hari. Teman saya itu ada yang bilang begini, aku Guzar timbang nyekrol iku mending nge-game. Soalnya apa? Soalnya scroll secara tidak langsung itu mempengaruhi mindset kalian. Iya, kalau algoritmanya baik seperti Mas Afa,
Seperti Mas Apa, algoritmanya kan baik. Kalau algoritmanya yang keluar orang joget-joget gak jelas, kata-kata bucin gak jelas, Iya, kan itu iya, sangat iya. mempengaruhi mindset kita. Nah, jadi salah satunya itu kalau kita sedang bingung mau menjadi seperti apa, lihatlah orang-orang yang sudah jadi, orang-orang yang hidupnya sudah matang. Nanti otomatis eh, otomatis meniru beliau-beliau. Dan kita harus sangat mantap sama beliau, jangan cuma ngambang gitu, jangan. Karena Jangan keyakinan merasa ya, keyakinan itu sangat berguna, apalagi bagi kita para pemuda. Disinggung ya Mas di Imrit itu ya. Idul Fata hasbati qadihi rufi wa kullu malam yantakid lam yantafi kan gitu. Kenapa pakainya Fata? Kenapa pakainya pemuda? Karena yang sedang bingung itu pemuda. Loh, Kalau orang tua Syekh itu pemikirannya terus hatinya itu sudah matang, pengalaman hidupnya sudah banyak makan garam lah biasanya kan gitu. ya. Jadi keyakinannya itu harus dimantapkan kan itu. Nah setelah keyakinannya mantap, tinggal keinginannya, tinggal usahanya itu ditenani, usahanya dimaksimalkan. Sungguh-sungguh ya dalam Makanya malah kan berijtihad. kalau Mas Safa tadi burung, saya nggak mau burung-burung. Nggak mau bungo, nggak mau burung. Kalau Pakai yang yang lain. saya pakai kun rojulan rijuluhu fitara wahimatuhu fituraya kan gitu. Jadilah laki-laki yang pijakan kakinya itu di bumi, tapi Iya. cita-citanya setinggi bintang suraya. Suraya. Bintang suraya itu ya tinggi lah. Iya. Bintang Itu- suraya kan. Bintang surya itu biasa digunakan dalam pencontohan apa? Balago. Balago. Karena keindahannya. Karena keindahan. Kalau ini karena ketinggiannya. Kalau burung sama bintang suraya ya jangan ditanyakan. Jauh mana? Kok sesuai ya ini ya? Enggak maksudnya. Antara dua Maksudnya ini kan, mas-mas ini. kan cuma kata hikmah. Kata hikmah yang diambil hikmahnya, bukan kata-katanya. Dari tadi Anda mencoba keterangan Anda itu terdengar lebih melampaui. Saya jadinya teringat dengan kata Anda bahwa seorang ulama itu nggak mau ikut dengan ulama lain. Ya tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi ya. Baiklah. Ya supaya tidak memperpanjang waktu ya Mas Rizal dan Mas Safa. Jadi kesimpulannya dari podcast ini adalah supaya Anda memiliki tekad yang kuat untuk meneruskan pendidikan di pesantren adalah dengan melihat idola-idola atau melihat orang-orang yang telah lulus di pondok pesantren seperti itu ya di Jebolan. Jadi kita memandang bahwa lulusan pondok pesantren itu enggak seburuk yang kita pikirkan, malahan mereka itu lebih produktif ya seperti itu. Dan juga adanya pemanfaatan masa yang adanya efisiensi waktu, pemanfaatan masa yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak boleh menggunakan waktu yang kita miliki, masa muda yang kita miliki untuk berleha-leha, berfoya-foya seperti itu, supaya nanti kita tidak akan merasa getun di penghujung hidup kita. Hidup itu sebenarnya mati. Intinya di umur tua lah. Jadi dapat diambil pesan ya teman-teman, dan juga supaya kalian bisa memantapkan hati untuk melanjutkan di pesantren, gak hanya di universitas. Anda bisa browsing, bisa mencari informasi seputar pesantren impian Anda. Bisa tanya saya dan Mas Bisa Safa. tanya ke Mas Safa dan Mas Nizar, apalagi mereka ini merupakan sesepuh lah biasanya. Oh enggak sesepuh. Ya Masih ada nanti lebih bapaknya sepuh. jadi sesepuh. Baru punya belum. Oh, dan juga tentunya dari guru-guru Anda. Jangan lupakan guru-guru Anda. Baik, terima kasih Ya. atas waktunya ya Mas Nizar dan Mas Safa. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengisi dan memberikan kami pengarahan dalam meneruskan pendidikan di pondok. Dengan kapok kami kunjungi. Enggak, saya enggak kapok. Malahan saya merasa wah, ini masuk sekali.
Karena kan podcast seputar pesantren itu jarang lah, kebanyakan seputar universitas ya. Jadi teman-teman, mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan juga perlu apa ya, dan juga kami meminta maaf lagi atas kekurangan dari kalimat-kalimat kami yang kami ucapkan, dan juga mungkin kesalahan keterangan tadi sedikit menyinggung ya Mas Nizar dan Mas Safa. saya di akhir-akhir ini malah berpikir, nanti kalau tiba-tiba di apa bahasa Jawanya diparani, ditangkap, mungkin karena sedikit menyinggung pemerintah, jadinya saya minta maaf sekali lagi, saya meminta maaf sekali. Dan juga Anda bisa mengambil intisari dari judul podcast kita yang ini, jejak langkah santri dalam bertolabul. Ini jejak langkah untuk para santriwan prasantri dan para santriwan santriwati yang sedang menjalani pendidikannya, menjalani tolabul ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqhil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.